Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kita telah berada pada edisi yang ke-20. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia maha baik dan maha bijaksana. Geliefde broeder en zusters in Jezus Christus, Shalom. Goedemorgen. Fijn u weer te ontmoeten in de dienst voor de Heer. Het is nu alweer de 20e editie. Laten wij God danken, omdat Hij zo goed is en zo wijs. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, marilah kita siap beribadah kepada Tuhan Allah kita yang kita percaya melalui anaknya Yesus Kristus. Geliefde broeders en zusters, laten wij ons voorbereiden op de dienst tot de Heer God, die wij geloven door zijn geliefde Zoon Yesus Kristus. Mari kita mulai. Laat ons beginnen. Ibadah ini kami peralaskan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. De dienst van vandaag is in de naam van God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. De vrede van God zij met u allen. Saudara-saudaraku, nats pembukaan terambil dari Ibrani 10 pada ayat 35 yang berbunyi. De opening tekst is genomen uit Hebreeën 10, de versen 35 en luidt als volgt. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Blijf ook nu op God vertrouwen, dan zul je een grote beloning krijgen. Saudara-saudara, kita akan ikuti bersama pembacaan Alkitab selaku firman Tuhan yang terbaca nanti di dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Laat ons bidden. Tuhan Yesus, sebelum kami mengaminkan akan firman-Mu sebagai pelita pada kaki kami dan terang pada jalan kami, kami mohon kiranya Roh Kudus dapat menguasai kami, mempersiapkan kami, supaya kami dapat mengerti dan kami bisa hidup sesuai dengan apa kata firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Heere Jezus, voordat wij gaan voorlezen, te beamen het woord van U, God, als licht voor ons voeten, vragen wij de Heilige Geest om ons met hart en ziel voor te bereiden, opdat wij kunnen begrijpen en verstaan en zo te leven overeenkomstig uw woord. In de naam van Jezus bidden wij en zijn tevens dankbaar. Amin. Saudara-saudara, Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai dengan 39. Bunyinya begini. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan
supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit Hebreeën hoofdstuk 10, de versen 35 tot en met 39. En luidt als volgt. Blijf ook nu op God vertrouwen, dan zullen jullie een grote beloning krijgen. Houd vol en doe wat God wil. Dan zullen jullie krijgen wat God beloofd heeft. Dit zegt God daarover in de heilige boeken. Nog heel even, dan komt degene die zal komen. Hij blijft niet lang meer weg. De mensen die in mij geloven, zullen leven. Maar de mensen die het geloof opgeven, die laat ik in de steek. Vrienden, wij zijn geen mensen die het geloof opgeven en hun leven verliezen. Nee, wij blijven geloven en daardoor zullen we ons leven redden. Begitu saudara-saudara firman Tuhan bagi kami semua, luidt het woord van de Heer. Gelukkig de mens die wilt levens volgens het woord van de Heer. Loof zij Christus Yesus, het levende woord. Berbahagialah setiap orang yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua-tua kita, eerste generatie, dorang punya percaya kepada Tuhan itu paling kuat. Setia pi gereja, setia sembahyang for anak-anak cucu, saudara bersaudara. Di sini pun yang berada di tanah air, dan sebaliknya yang ada di tanah air, mereka juga setia cari Tuhan. Sembahyang for saudara bersaudara yang ada di rantau orang. Dorang ajar anak-anak juga untuk percaya kepada Tuhan dengan bilang, hidup baik-baik, jaga diri dari berbuat barang-barang yang bikin susah dan memalukan. Tapi ya saudara-saudara, sing semua anak dengar dan kerjakan apa yang dibilang orang tua. Akhirnya orang tua bilang, itu baku tamang dengan orang jahat, akibatnya tuh susah, sing selamat, sing mau dengar orang tua-tua. Nats pembukaan kita tadi saudara-saudara Ibrani 10 ayat 35. Karena itu jangan lepaskan kepercayaanmu, sebab besar upah yang menantimu. Ada dua kata yang penting saudara-saudara dalam kalimat ini. Kita dengar tadi itu yang pertama kepercayaan dan yang kedua upah. Kata percaya saudara-saudara
memegang peranan penting dalam seluruh kesaksian Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kepercayaan itu menyangkut kepercayaan pribadi, kelompok, sampai kepada satu bangsa. Percaya diartikan sebagai, atau definisi percaya ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini kita bisa baca saudara-saudara dalam Ibrani 11 pada ayat yang pertama. Kita hidup di zaman sekarang saudara-saudara adalah zaman sesudah Kristus. Zaman sesudah Kristus berarti kita hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Tuhan Yesus pernah bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi jangan ketorang seperti Thomas. Yang benar ialah percaya dulu. Nomor satu mesti percaya sebagai dasar yang paling kuat. Dan selanjutnya pasti kita akan lihat bagaimana Allah bertindak dan bekerja di dalam menolong setiap orang percaya atau setiap orang yang beriman kepadanya. Saudara-saudaraku, orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit dan yang akan datang selaku hakim yang adil. Menurut kesaksian kitab Ibrani, Yesus telah menyerahkan dirinya secara utuh, mati tersalib sebagai korban yang sempurna untuk menghapus dosa dunia ini, dosa saudara-saudara dan dosa daripada beta, supaya ketorang semua selamat. Dan saudara-saudara, keselamatan kita sudah diperjuangkan oleh Kristus. Sudah kelar. Yang belum kelar adalah kita. Ketorang belum kelar. Dalam arti bahwa selama kita bernafas dan hidup, selama kita berada di dunia ini, kita sebenarnya berada dalam sebuah perjuangan. Perjuangan untuk mempertahankan keselamatan yang telah diperjuangkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Perjuangan kita di dunia ini, saudara-saudara, tidak gampang. Paulus bilang, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu dunia, melawan roh-roh jahat. Karena itu Paulus bilang juga, pakailah olehmu selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bertahan dalam arti tidak menjadi lemah, tidak menyerah, tidak patah semangat, tidak mundur. Paulus seterusnya bilang, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kita bisa baca di dalam Roma pasal 8 ayat 31. Kekuatan kita, daya tahan kita, keselamatan kita ada di dalam tangan Kristus Yesus Tuhan kita. Kenyataannya saudara-saudara, tidak semua orang percaya berjuang dengan sungguh serta memakai selengkap senjata Allah, yaitu iman. Apa akibatnya? Akibatnya menyerah dan kalah. Hidup terlepas dari Kristus. Tidak lagi hidup dalam persekutuan dengan Kristus.
keluar dari kepercayaan kepada Kristus, kompromi dengan dosa, sengaja berbuat dosa sesudah mengetahui kebenaran, tidak bisa lagi membedakan mana kehendak Kristus dan mana kehendak manusia. Kehendak Kristus dan kehendak manusia itu berlawanan sekali, dan manusia tidak bisa membedakannya lagi. Karena itu, ia tetap berbuat dosa secara sadar, terus menerus atau non-stop, tidak lagi ada kontrol. Apa konsekuensinya, saudara-saudara? Dalam ayat sebelum pembacaan tadi, kita baca dalam Ibrani 10 ayat 26 dan 27 dibilang, tidak akan ada lagi korban penghapus dosa. Yang ada adalah kematian yang mengerikan. Jadi Kristus mati untuk menghapus dosa cuma 1 kali, tidak 2 kali. Sebab apa, saudara-saudara? Sebab Allah tidak bisa dipermainkan. Alkitab bilang, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Sebaliknya atau selebihnya adalah dosa. Allah memang sayang orang berdosa, tapi Ia sangat membenci dosa. Itu kita harus ingat. Ayat Nats, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantimu. Orang percaya yang tetap berjuang dengan segenap hati dan jiwa bersama Kristus dalam melaksanakan kehendak Kristus, walaupun harus korban, walaupun harus menderita secara tubuh, jiwa, dan roh, tapi ada garansi, ada jaminan besar upah yang menanti. Alkitab bilang, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara-saudara, sebagaimana Yesus berjuang dengan segenap hati dan jiwa untuk melaksanakan kehendak Bapa sampai titik darah yang terakhir di salib, Ia minta supaya kita berjuang, kita bertekun dan setia sampai akhir, walaupun harus korban perasaan, walaupun harus korban tenaga dan materi, bahkan status. Sudah tentu dengan pengharapan yang pasti bahwa upah sudah tersedia. Barang siapa mengaku aku di hadapan manusia, aku akan mengaku dia di hadapan Bapa. Dan barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal dia di hadapan hadirat Bapa yang di sorga. Waktu hidup ini, saudara-saudara, adalah pemberian Tuhan. Kita semua dapat waktu dari Tuhan untuk hidup. Tuhan akan memberikan kita kekuatan spesial dan kuasa untuk berjuang dan berperang melawan kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa diri sendiri yang egois. Tapi jangan takut, jangan lemah, jangan patah semangat, lalu melepaskan kepercayaan yang sudah ada padamu. Nats berbunyi, sebab itu jangan melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Tuhan pasti akan datang, lambat atau cepat. Karena itu, koreksi dan evaluasi hidup kepercayaan kita masing-masing, saudara-saudara dan beta, kita koreksi kembali, kita evaluasi kembali sebelum terlambat. Geliefde gemeente in Jezus Christus. Onze ouders, destijds de eerste generatie, die hadden een ongelooflijke krachtige geloof tot de Heer. Ze waren loyaal voor wat betreft de kerkgang. Ze waren heel loyaal in het bidden voor hun kleinkinderen
en hun dierbare familie hier, echter ook voor hen in het land van oorsprong. En andersom, ook zij zoeken de Heer in het gebed om te bidden voor hun dierbare familie in den vreemde. Zij, die ouders, leerden hun kinderen te geloven in de Heer, met de boodschap om een goed leven te leiden, henzelf te behoeden voor ingewikkelde situaties die moeilijk en beschamend kunnen zijn. En jammer genoeg, niet elke kind stelt zich open voor datgene wat door de ouders wordt aangereikt. En uiteindelijk zeggen ouders, bevriend raken met onverantwoordelijke mensen brengt je zeer zeker in problemen. Ons openingtekst, zoals genoemd in Hebreeën 10 vers 35, geliefde broeders en zusters, blijf ook nu op God vertrouwen, dan zullen jullie een grote beloning krijgen. In deze zin zijn er twee belangrijke woorden te vinden: vertrouwen en beloning. Het woord vertrouwen of geloof speelt een heel belangrijke rol in alle Bijbelse getuigenissen, vanaf Genesis tot aan Openbaringen. Zij het een persoonlijk vertrouwen of geloof, zij het als groep tot een bepaalde volk. Het geloof betekent, legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons wat de waarheid van wat we niet zien. Lezen Hebreeën 11 vers 1. Wij leven vandaag de dag een tijdperk na Christus. Een leven omdat wij geloven, niet omdat wij zien. Jezus de Heer heeft eens gezegd, gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Dus doe niet zoals Thomas. De waarheid is om eerst te geloven en vervolgens zullen wij zeker zien of ervaren hoe God daarin zijn werking doet. Lieve gemeente, een christen is iemand die gelooft in Jezus Christus, die gestorven en verrezen is, die gekomen is als een rechtvaardige rechter. Volgens de getuigenis van het boek Hebreeën gaf Jezus zich helemaal gestorven als een ultieme offer aan het kruis om de zonden van de wereld weg te nemen. De zonden van u en mij, broeders en zusters, opdat wij gered worden. Anders gezegd, onze redding is reeds verdedigd door Christus. Het is al gedaan. Wat nog niet klaar is, dat zijn wij zelf. In de betekenis van zolang wij kunnen ademen en leven, zolang wij hier op aarde zijn, zetten wij zogezegd in een strijd. Strijd om de redding te behouden die reeds verdedigd is door Jezus Christus, onze Heer. Onze strijd hier op aarde is een niet gemakkelijke. Paulus zegt, daarom trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Houd vol
en de betekenis van niet krachteloos worden, niet opgeven, niet ontmoedigd worden, je niet terugtrekken. Als God aan onze kant staat, wie biedt ons dan tegenstaan? Romeinen 8, vers 31. Onze kracht, lieve broeders en zusters, is ons uithoudingsvermogen. Onze redding is in de handen van Christus Jezus, onze Heer. Feit is wel, niet iedereen gelooft. Vecht er hard voor en gebruik daarvoor Gods wapenrusting. Dat is geloof. Uiteindelijk geef jij je over en verlies je het. Een leven zonder Christus en niet meer een leven in verbondenheid met Christus, buitengesloten van geloof van Christus, een compromis met de zonde, opzettelijk zondigen, ondanks dat je weet van de waarheid, niet meer weten het verschil tussen de wil van Christus, welke van de mens. En ja, willen en wetens blijven zondigen. Wat is hiervan het gevolg? In een andere versregel in Hebreeën 10, de versen 26 en 27, staat geschreven: er is geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk. En kunnen we niet anders dan huiverend wachten op de oordeel, welke een vreselijke dood is. En waarom, broeders en zusters? Met God valt niet te spotten. Indien wij ja zeggen, zeg dan ja ook. Indien nee, houdt het dan ook op nee. De rest valt onder zondigen. Zondaars lief, maar hij haat de zonde zelf. Tekst: blijf op God vertrouwen, dan zul je een grote beloning krijgen. Een gelovige mens die met geheel zijn hart blijft strijden en met zijn ziel bij Christus, bij het uitvoeren van de wil van Christus, ondanks het lijden van lichaam, geest en ziel, is er een zekerheid, dan zul je een grote beloning krijgen. Het is beter te lijden vanwege goed doen, in plaats van te lijden voor kwaad te doen. Terwijl Jezus voorstelde met heel zijn hart en ziel om de wil van de Vader uit te voeren tot aan het laatste bloeddruppel toe aan het kruis. Hij vraagt ons te strijden, te volharden en trouw te zijn tot het einde toe, hoewel het overgevoelens kunnen zijn als slachtoffer, materie of status. Zeer zeker met een beloning welke al ter beschikking staat. Iedereen die mij zal erkennen bij de mensen, zal ook ik erkennen bij mijn Vader in de hemel. Maar wie mij verloochent bij de mensen, dat ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel. Geliefde broeders en zusters, dit leven is een gift van de Heer. De Heer geeft ons kracht en macht om oorlog te voeren, strijd te voeren, te strijden tegen de macht van de zonde, de macht van de duivel, de macht van de ziekte, de macht over onszelf die egoïstisch is en tegen de macht van de duivel. Maar wees niet bevreesd, wees niet zwak, wees niet ontmoedigd, opdat u geloof loslaat, want
wacht u een grote beloning. De Heer zal zeker vroeg of laat komen. Derhalve is zelfcorrectie en evaluatie bij een ieder nodig, zo ook bij u en mij, voordat het te laat is. Tuhan tolong kami semua. Amin. Mari saudara kami menghampiri Tuhan di dalam doa. Kami berdoa lalu sepeda. Terpujilah Tuhan, Bapa yang penuh dengan kasih. Biarpun dunia ini Tuhan semakin hari semakin sulit. Banyak masalah-masalah yang terjadi. Kesukaran hidup dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang kedokteran. Tapi karena Tuhan penuh dengan kasih, kami semua masih ada sebagaimana kami ada. Kami yang tidak beribadah di gereja karena kondisi yang ada. Walaupun di rumah, tapi kami bersyukur dengan tenang, dengan resteh. Kami boleh ikuti ibadah, terutama pembacaan Alkitab dan firman Tuhan. Itu mempunyai arti yang paling besar. Kami yang tadinya tidak komplit ke gereja, tapi via YouTube semua bisa duduk sama-sama. Ada punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami melihat bahwa situasi penyakit di dunia ini semakin ganas di negara-negara yang lain. Kami bersyukur di Belanda sini tidak seganas, tidak sekejam yang terjadi di luar negeri. Itu berarti ya Tuhan, kami harus selalu taruh kami punya percaya kepada Tuhan saja. Pemerintah yang berkuasa, yang bijaksana, yang pintar, dengan mereka yang bekerja di bidang obat-obatan medis, toh belum mampu untuk bisa mendapat obat untuk mencegah atau mengobati coronavirus. Apakah maksud-Mu Tuhan dengan memperpanjang kesukaran di bumi ini? Kami sadar Tuhan bermaksud supaya kami jangan lepaskan kepercayaan kepada Tuhan, Tuhan Yesus. Baik kami orang tua, baik kami anak-anak muda. Sebab kenyataannya jangan banyak, misalnya di Belanda sini juga. Eerste generasi sudah sedikit tapi mereka toh kuat percaya dalam Tuhan. Tweede generasi ya tidak semua. Derde generasi hanya sedikit yang percaya kepada Tuhan. Karena mereka sudah hidup senang, tidak perlu lagi dengan Tuhan. Tuhan, padahal kalau percaya ada jaminan, ada garansi selamat. Dan kalau tidak percaya, kematian kekal atau binasa. Yang kami orang tua tidak mau anak-anak kami berada pada jalan itu dan akibat itu. Karena itu ya Tuhan, mari mereka yang merasa tidak enak, mereka yang kecewa, teleurgesteld oleh karena sudah biasa mendapat uang banyak melalui pekerjaan dan kini bersungut-sungut, sadarkan mereka Tuhan bahwa semua ada waktunya. Ada waktu untuk cukup dan lebih, tapi ada waktu juga yang kurang. Dan di dalam semua ini manusia harus sabar, resteh, dan harus menerima dengan pengucapan syukur. Asal ada makan, ada minum, ada pakai, ada sehat, itu adalah kemurahan hati Allah. Itu adalah kemurahan Tuhan. Dan ini kami alami sampai saat ini Tuhan. Baik kami selaku anggota-anggota jemaat, majelis jemaat, organisasi-organisasi jemaat, pendeta-pendeta, pemerintah, kami semua masih menikmati. Biarlah Tuhan
Tuhan sendiri akan berikan kepada kami kekuatan percaya yang ekstra, supaya kami tidak takut corona lebih daripada Tuhan. Tuhan bermaksud supaya kami percaya selaku basis, dan corona atau penyakit apapun itu adalah soal Tuhan yang akan menolong setiap orang percaya untuk keluar dan bebas dari kuasa penyakit itu. Pertetapkan iman dan keyakinan kami Tuhan. Pertetapkan iman dan keyakinan kedua saudara kami ini, Paul dan Robi, supaya mereka setia sampai akhir. Pertetapkan iman dan keyakinan semua orang-orang Kristen di seluruh belahan dunia ini. Saudara-saudara kami yang berada di Indonesia, di Maluku, dan di mana saja. Pertetapkan iman dan keyakinan mereka supaya mereka tidak melepaskan kepercayaan mereka. Sehingga akibatnya kami semua pada waktu Tuhan, kami akan menerima upah, yaitu mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami semua diberikan keyakinan yang pasti untuk bersandar saja pada Tuhan. Taruh percaya saja pada Tuhan sebagai basis yang paling kuat. Sebab Tuhan yang kami percaya adalah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang memerintah dunia ini, langit dan bumi. Terima kasih banyak Tuhan. Semua orang yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Mereka yang berhari ulang tahun, anak-anak atau orang tua, terima kasih banyak Tuhan atas lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah mereka percaya bahwa bertambah umur itu adalah berkat yang paling besar daripada Tuhan. Inilah kami Tuhan, mari tuliskan firman-Mu dalam hati batin kami apa yang perlu, supaya kami hidup dan bernafas dari firman-Mu, dari janji-janji-Mu yang paling kuat dalam hidup kami orang percaya. Sempurnakan pinta doa kami Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah yang Bapa, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya tinggal menyertai kami semua hari ini, besok, dan seterusnya. Amin. Sampai bertemu kembali. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami
mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari Kau yang aku butuhkan, Tuhan. di dalam hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan, Tuhan. Tiada yang lain. Oh, Engkau selalu besertaku. Oh, tak ada yang seperti-Mu, Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya, Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
ku